Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malena Sari Franlin. Selamat datang di video ini dan selamat menyaksikan. Sebelum itu, teman-teman pada ingat nggak waktu dulu saat masa-masa sekolah, jika kita mendapatkan nilai tertinggi di suatu mata pelajaran tertentu, guru tersebut akan memberikan kita hadiah sebagai bentuk apresiasi ataupun motivasi terhadap kita sebagai muridnya. Itu merupakan salah satu contoh dari yang akan kita bahas di video ini. Yuk kita belajar mengenai teori Bruce Frederick Skinner mengenai teori belajar behavioristik. Yuk kenalan dulu, beliau adalah Bruce Frederick Skinner atau yang lebih dikenal dengan Skinner. Skinner lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat dan meninggal pada 19 Agustus 1990 karena menderita penyakit leukemia. Skinner merupakan seorang psikolog, aliran behaviorisme, penulis, penemu, dan ahli filsafat sosial. Beliau pernah menempuh pendidikan di Hamilton College pada tahun 1926 dan di Universitas Harvard pada tahun 1931 dengan jurusan psikologi. Dan itulah awal dari Skinner di dunia psikologi. Masuk ke dalam Skinner dan teorinya. Sebelum itu teman-teman tahu nggak apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari adanya perubahan tingkah laku atau perilaku seseorang dari adanya pengalaman. Dan Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi ini adalah meramal dan mengontrol tingkah laku. Sebagai seorang tokoh behavioristik, Skinner dikenal dengan pendekatan model directed instruction atau instruksi langsung dan percaya bahwa tingkah laku dikendalikan oleh operant conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan merupakan suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat menyebabkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Perilaku operan yaitu perilaku yang dilakukan secara spontan dan juga bebas. Nah, dalam pengkondisian operan, stimulus-stimulus tertentu bisa mempengaruhi kemungkinan munculnya respon operan, tanpa harus ia menjadi penyebab munculnya respon tersebut. Dalam pengkondisian operan, perilaku yang meningkatkan frekuensinya seringkali disebut dengan operan. Hal ini dikarenakan karena perilaku tersebut mengoperasikan atau dalam kata lain menghasilkan konsekuensinya. Dengan kata lain, operan adalah perilaku yang diperkuat jika akibatnya menyenangkan. Adapun beberapa prinsip-prinsip belajar Skinner antara lain yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguatan. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan dalam modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakan jadwal variabel rasio reinforcer. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan shaping. Skinner memandang reward atau hadiah dan reinforcement atau penguatan sebagai unsur yang paling penting dalam suatu proses pembelajaran. Kita cenderung untuk belajar suatu respon jika diikuti oleh reinforcement atau penguatan. Dan Skinner lebih memilih reinforcement daripada reward. Ini dikarenakan karena reward diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan dengan kesenangan, sedangkan reinforcement adalah istilah yang netral. Penemuan Skinner tersebut memusatkan hubungan tingkah laku dengan konsekuen. Contohnya, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh konsekuensi menyenangkan, maka individu tersebut akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Untuk penguat itu sendiri seringkali berbentuk penghargaan nonverbal seperti pujian dan sebagainya.
Nah, dan hukuman yang baik menurut Skinner adalah anak yang merasakan sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, anak tersebut mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahannya. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan justru akan berakibat buruk pada anak tersebut. Dari teori yang diajukan oleh Skinner ini dapat disimpulkan bahwa pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya setiap hukuman. Hal itu harus didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik. Kemudian, adapun penguatan sebagai motivasi menjadi motor penggerak dalam suatu perbuatan yang penting untuk dimiliki setiap anak. Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.